Apa yang diramal? Urusan perempuan. Muka lo nggak bisa bohong. Sini tangan lo. Heh, Pak Bagio! Kamu jangan coba-coba menipunya. Ramalan kamu nggak benar. Bukannya dapat undian, aku malah dikejar-kejar penagih utang. Gua ngomong tadi apaan? Beberapa waktu lagi, sabar dong. Ah, siapa yang percaya sama kamu? Cepat kembalikan uang saya. Apaan nih? Enak aja. Main kembaliin. Gak ada. Udah pergi. Ayo kita ajar. Ayo. Gak guna nih cincin gue pakai. Lumayan. Mending gue main judi lagi. Woi, berhenti woi. Hah? Kemana tuh orang? Cepet banget hilangnya. Pergi kamu, jangan ikutin aku. Ini kan cincin ibu. Pakai cincin itu. Enggak, aku nggak mau. Sudah seharusnya kamu sebagai pewarisnya memakai cincin itu. Enggak, aku nggak mau. Pakai. Kenapa ini nggak bisa dibuka? Ah, pergi kamu! Jangan dekati aku! Nah, dari situ saya ngelihat ada kejanggalan di diri saya. Seolah-olah saya bisa memprediksi orang itu kapan akan meninggalnya. Sebelum orang itu meninggal, saya sempat saliman. Tapi saya merasakan hawa tangan itu dingin. Dan sekilas saya mendengar sesuatu bisikan, orang itu nggak akan lama. Aldis, kamu dari tadi belum makan. Ayo makan. Enggak, Nek. Waalaikumsalam. Kenapa kamu itu baru datang sekarang? Kenapa semalam kamu mengusir Aldis? Aku terpaksa nyuruh Aldis ke sini, Bu. Ibu jahat. Ibu udah nggak sayang sama aku. Ibu tega ngusir aku. Ibu udah kayak bapak. Ya Aldis maafin Ibu. Ibu terpaksa, Nak. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa kamu itu sampai tega mengusir anak kamu sendiri? Jadi gini, Bu. Di masa depan, aku melihat Aldis akan disiksa oleh Mas Bagio. Sampai meninggal, Bu. Aku gak mau kehilangan Aldis, Bu. Iya. Ibu mengerti. Aldis yang salah paham. Memang ilmu yang diturunkan bapak kamu itu ada sisi baik dan buruknya. Apa suami kamu Bagio itu masih begitu aja? Ya, gitu deh, Bu. Masih sama. Ya makanya dari dulu juga ibu gak suka kalau kamu itu menikah sama dia. Tapi apa mau dikata? Sudah terlanjur kan? Sudah terjadi. Ya, Bu. Ibu, sekarang aku boleh ngomong sama Aldis dulu, Bu? Boleh, Rasmi. Ya udah, ibu tinggal ke belakang dulu ya. Makasih, Bu ya. Aldis, Nak. Sayang, maafin Ibu ya, Nak ya. Ibu tuh sayang banget sama kamu. Bohong. Ibu pasti udah bencikan sama aku. Nggak, sayang. Kamu salah. Ibu ngelakuin itu semua karena Ibu nggak mau kamu celaka, Nak. Kamu dalam bahaya semalam. Bahaya? Bahaya apa, Bu? Ibu melihat kalau bapak kamu akan bunuh kamu, Nak. Ibu nggak mau kehilangan kamu. Ibu sayang banget sama kamu, Nak. Maafin aku ya, Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Udah, nggak usah lebay. Ibu. Tidak. Ya Allah, Aldis, kamu kenapa? Nak, kamu kenapa teriak kayak gitu sih? Kamu baik-baik aja kan? Kenapa? Astagfirullah, Nak, dari mana kamu dapetin cincin ini, Nak?
Aku... Gimana ya? Aku cerita nggak ya sama ibu? Ibu nggak mau tahu. Kita harus coba cincin ini. Ya susah banget. Astagfirullahaladzim. Bagus, bagus. Udah gua duga lo di sini. Pulang. Enggak, aku nggak mau pulang, Mas. Ayo pulang. Enggak, aku nggak mau. Lepasin. Ngapain kamu kesini? Saya mau jemput istri saya, Bu. Bu, nggak mau. Ayo pulang. Lepasin, Mas. Jangan, Pak. Biarin ibu di sini. Anak kecil. Berani-beraninya ngatur orang tua. Ayo pulang. Ibu, coba tolongin, Bu. Alis, udah biarkan mereka pergi, ya. Kamu tuh masih kecil. Nenek nggak mau kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu. Tapi, Nek... Udah biarkan ibu kamu itu dan orang tua kamu itu menyelesaikan masalahnya. Nanti kalau sudah selesai, ibu kamu juga akan menemui kamu lagi, ya. Ya sudah, kamu duduk. Tapi, Nek, kalau ibu udah pulang, Aldis gak bisa ketemu ibu lagi. Apa maksud kamu? Waktu Aldis lagi peluk ibu, tiba-tiba Aldis ngelihat ibu meninggal. Astagfirullahaladzim. Rasmi bilang ilmunya sudah dilepas. Kalau Rasmi sudah membuang cincinnya dan sekarang cincinnya ada di Aldis, berarti ilmunya jatuh kepada Aldis. Jadi bener dong, yang aku lihat itu masa depan. Kita bisa cegah Aldis. Ayo kita susul ibu kamu yuk. Ayo, Nek, ayo. cepetan, Nek. Satu sosok yang luar biasa di sini. Teror, gangguan, perceraian, mitos atau fakta, hantu, alam gaib, makhluk astral, kuntilanak, sosok perempuan, gantung diri. Matanya bisa melihat, dan saya melihat fenomena spiritual dan fenomena spiritual astral. Teror, mencium bau kematian. Ayo, Mas Bagi, lepasin aku. Lepas lagi, aku nggak mau. Lepasin aku. Aku mau pulang. Lepasin aku. Lepasin. Lepasin. Bagi, lepaskan Rasmi. Jangan bawa pulang. Ibu, Rasmi memang anak ibu. Tapi dia sudah jadi istri saya. Tapi kamu itu jangan bawanya kasar dong. Terserah saya. Jangan pulang dulu, Bu. Ya, dari Aku mohon. Ah, ini anak kecil tahu apa? Tolong! Tolong! Adis bangun, Nak! Tolong! Ya, Mas Ayo. Mas Bagi lepasin! Ayo. Mas Bagi lepasin! Mas Bagi, aku mau pulang ke rumah ibu! Aku mau cerai sama kamu! Nah, sampai kapan juga gua nggak bakalan ngelepasin lo ya? Aku tuh udah gak bisa ngelamar lagi, Mas! Aku udah gak punya kekuatan itu, Mas! Aku udah ngelepasin! Bohong lo! Bohong! Lo sengaja mau ngelabuin gue kan? Mas! Kalaupun lo udah gak punya kekuatan itu, lo pura-pura. Enggak, aku gak mau kebohong! Sekarang lo ikut gue pulang. Udah banyak pasien yang nunggu di rumah. Enggak, aku gak mau! Mas Bagi Ayo. lepasin! Ah, Mas Bagi, Mas Bagi. sebentar ya Pak ya. Sebentar. Mas. Lo lihat, udah banyak pasien yang ngantri kan? Sekarang lo kerja lagi. Mas, aku udah gak mau ngeramah lagi, Mas. Aku udah gak kekuatan. Tinggal pura-pura aja, apa susahnya sih? Enggak, Mas. Enggak, aku gak mau bohong. Aku gak mau, Mas Bagi. Aku gak mau. Berani lo sama gue ya? Berani ya? Selama aku hidup, Mas Bagio gak akan pernah membiarkan aku cerai sama dia. Aku akan terus dipaksa untuk meramal orang. Mati. Enggak, aku gak boleh berpikir yang enggak-enggak. Ayo buruan. Mau kemana lo? Aku mau ke toilet, Mas. Awas aja lo kalau kabur lo ya. Mati. Mati. Kamu bisa bunuh diri di sini. Enggak. Aku gak boleh mikir kayak gini. Enggak. Rasmi! Udah banyak pasien itu!
Ini kesempatanmu lepas dari siksaan suamimu. Ayo, mati! Iya benar, aku harus bisa bebas dari Mas Bagio. Cuma kematian yang bisa bebasin aku. Rasmi! Rasmi! Lama banget sih lo. Orang pada nunggu itu. Diam aja lagi. Gue dobrak ya. Rasmi! Kenapa aku ada di sini, Nek? Kita harus susul ibu. Aku nggak mau ibu celaka. Iya, Aldis. Kamu sekarang masih lemah. Belum kuat untuk ke rumah orang tua kamu, ya? Tapi, Nek, ibu dalam bahaya. Masya Allah. Aduh. Rasmi! Rasmi! Apa? Risma meninggal? Ibu meninggal, Nek. Bang, ojek ya? Ya, Mbak. Antar saya ke Jalan Kamboja ya? Ayo. Bang, hantu bang! Bang! Bu, Ya, mie instan 4 ya, dibungkus. ya Mas ya. Ini Mas. Ada apa? Kenapa ketakutan kayak gitu? Saya kan anterin cewek pulang. Ternyata rumahnya di kuburan. Kuburan? Iya. Terus habis saya anterin pulang, ternyata cewek itu berubah jadi setan. Bang, ingat saya kan? Iya bang. Tadi itu saya teriak-teriak manggil abang. Karena saya mau bilangin, kalau yang abang bawa itu hantu. Hantu, astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu. Percuma saja kamu minta tolong. Tidak akan nolongin kamu. Sudah, tidak usah teriak-teriak. Sini. Lepaskan dia! Ayo. Kamu jangan takut. Kamu sekarang aman. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Enggak, aku nggak apa-apa. Makasih ya Mas udah nolongin aku. Iya. Oh ya, aku Nabila. Aku Aldis. Ya udah, sekarang aku langsung antar kamu pulang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jam berapa ini? Jam segini baru pulang. Kamu mau ngajarin anak saya nggak benar? Enggak, Pak. Enggak. Jadi, tadi anak Bapak hampir jadi korban pemerkosaan, Pak. Lalu saya datang menolong anak Bapak. Iya Pak, dia benar. Dia yang udah menolong aku. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Enggak Pak. Ya udah. Saya berterima kasih sama kamu. Karena kamu sudah menolong anak saya. Siapa nama kamu? Aldis, Pak. Nabila, Pak. Saya pamit dulu ya, Pak. Hidupnya tidak akan lama lagi.
Kenapa, Adis? Ada apa? Kok kamu kaget lagi gitu? Enggak, Pak. Sebaiknya besok Bapak nggak usah pergi mana-mana ya, Pak. Bapak di rumah aja. Emangnya kenapa? Kamu ngomong aja. Jangan bikin kita penasaran. Jadi, Pak, saya dapat bayangan masa depan. Kalau Bapak akan mengalami kecelakaan motor besok. Kamu jangan mengada-ngada ya. Tidak ada satu orang pun yang tahu masa depan. Semua itu rahasia Allah. Bapak benar. Kita tuh nggak boleh percaya sama yang kayak gitu-gituan. Dilarang sama agama. Maaf ya, Nabila. Pak, maaf, Pak. Ya udah, Pak, saya pamit dulu ya, Pak. Nabila, aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka nggak percaya sama apa yang aku lihat nih. Aku harus mencegah musibah itu tapi. Gimana ya? Biar bapaknya si Nabila nggak jadi lewat sini. Nah, ini dia nih. Ini pohon yang bakal tumbang nanti nih. Aku harus mencegah musibah itu. Nah, dengan balok ini, pasti aku bisa mencegah musibah itu. Dan bapaknya Nabila nggak jadi lewat sini. Kok ada kayu di tengah jalan kayak gini ya? Muter balik aja. Alhamdulillah, bapaknya Nabila nggak jadi lewat. Tapi kasihan juga ya. Setiap orang yang lewat sini pasti muter balik lagi. Mendingan saya pindahin aja deh kayunya. Wah, gawat. Kenapa dia jadi lewat sih? Wah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak! Apa ini? Bapak nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Aduh. Bapak lain kali hati-hati, Pak. Iya, makasih ya. Iya, Pak. Saya jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyaris saja bapaknya Nabila celaka. Memindahkan batang pohon di jalan kan termasuk sedekah. Dan sedekah itu termasuk menolak bala.